Memang pajak itu penting ya? Fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, memberikan proteksi terhadap barang dalam negeri, mengatur laju inflasi serta menarik investasi, dan hal-hal lain yang nggak bisa disebutin satu persatu. Bercanda deh kalau bilang pajak itu nggak penting. Hampir 80% dari total penerimaan negara itu berasal dari pajak loh. Itu artinya bahwa segala ongkos yang dibutuhkan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat sangatlah bergantung pada penerimaan perpajakan. Tanpa kita sadari, ternyata kitalah yang membangun negeri ini, bukan pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan sarana untuk membangunnya saja. Dengan pajak, pemerintah akan mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi segala kebutuhan warganya. Lewat pajak yang kamu bayarkan, kamu akan mendapatkan kualitas kesehatan yang baik, transportasi yang memadai, perekonomian yang sehat, dan segala fasilitas yang bisa Indonesia berikan kepada kamu. Jadi, jika ingin membangun Indonesia yang lebih baik dari segi fasilitas, sarana, prasarana, dan layanan, harus bayar pajak lebih dulu, oke? Tahu nggak sih, secara tidak sadar, kita sudah bayar pajak meskipun belum punya NPWP. Misalkan, kamu beli pizza secara takeaway. Coba deh cek struknya. Pizza yang kamu beli secara takeaway itu sudah termasuk pajak pertambahan nilai di dalamnya. Lalu, sepatu yang kamu beli di dalam negeri juga sudah include PPN. Jadi, pajak makanan sama pajak barang juga sama-sama 10% ya kan? Bentar dulu, sedikit miskom di sini. PPN atau pajak pertambahan nilai merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikenakan terhadap pertambahan nilai saat melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean, impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak, dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Tarif yang digunakan dalam PPN sebesar 10% dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Sepatu dan makanan yang kamu beli secara takeaway itu termasuk penyerahan barang kena pajak yang dikenai PPN 10%. Apabila kamu makan di restorannya, tidak akan kena PPN. Namun, kamu akan dikenakan pajak di daerah. Makanya, harga papan menu di restoran biasanya berbeda ketika kita bayar di kasir. Mengapa demikian? Pertama, nilai tersebut dipengaruhi oleh salah satunya adalah pajak restoran. Pajak restoran ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh beberapa restoran dengan tarif tertinggi sebesar 10%. Jadi, selalu siapkan uang lebih ya untuk makan di restoran. Gimana? Seru kan belajar pajak? Next. Beberapa dari kalian pernah dong pakai materai buat daftar ulang di sekolah atau perguruan tinggi? Baik nominalnya 3.000 maupun 6.000, serta kebijakan terbaru untuk tahun 2021 hanya ada satu buah materai yaitu dengan nominal 10.000. Itu semua merupakan jenis pajak pusat. Bea materai merupakan pajak atas dokumen dengan cara pelunasannya menggunakan materai tempel maupun kertas materai. Tidak semua dokumen loh dikenai bea materai ini, hanya dokumen dengan kriteria tertentu yang dapat dikenakan bea materai sesuai dengan PP 24 tahun 2000. Sebenarnya masih banyak loh pajak yang secara nggak sadar kita udah bayar. Coba deh sebutin satu. Beberapa dari kita mungkin tidak asing lagi dengan istilah PKP. Hah? PKP apaan dah? Aku taunya PHP. Oke, kita bahas. PKP atau pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Siapa saja sih yang wajib PKP? Pertama, adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak dengan batasan tertentu. Pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak, jasa kena pajak, maupun barang kena pajak tidak berwujud seperti hak cipta. Sementara itu, PKP yang merupakan pengusaha kecil dengan batasan omset hingga 4,8 miliar selama 1 tahun buku, diperbolehkan dikukuhkan sebagai PKP jika pengusaha tersebut memilih untuk dikukuhkan. Keuntungan yang diperoleh dengan dikukuhkan sebagai PKP adalah
Pajak masukan yang dibayarkan saat membeli barang dapat dikreditkan atau dikurangkan dengan pajak keluaran ketika mereka menjual barang. Sehingga pengusaha tidak perlu menjadikan pajak masukan sebagai biaya produksi. Terakhir, hasil perhitungan pajak tersebut dilaporkan dalam SPT masa PPN. Mantap banget kan sebenarnya kalau kita paham tentang peraturan perpajakan? Sebagai kaum milenial, kita seharusnya lebih melek peraturan perpajakan sehingga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak. Sebelumnya, kalian wajib tahu tentang apa bedanya objek, subjek, dan wajib pajak. Secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenai pajak. Sedangkan, subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak. Tidak semua subjek pajak merupakan wajib pajak loh. Mengapa demikian? Karena wajib pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pajak penghasilan dapat dihitung dengan mekanisme umum sesuai dengan pasal 17 UU PPH. Perhitungan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk menghitung wajib pajak orang pribadi dan yang kedua adalah perhitungan untuk wajib pajak badan. Perhitungan pajak untuk wajib pajak orang pribadi dihitung dari penghasilan bruto atau omset dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biasa disebut dengan 3M sesuai dengan pasal 6 UU PPH sehingga didapatkan penghasilan neto. Dari penghasilan neto ini lalu dikurangi dengan PTKP. Apa itu PTKP? PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Untuk setiap wajib pajak besarnya adalah 54 juta. Untuk status perkawinan besarnya 4,5 juta dan untuk setiap tanggungan besarnya 4,5 juta. Tanggungan ini diperbolehkan paling banyak 3 orang. Apabila penghasilan neto di bawah PTKP, tidak akan dikenai kewajiban membayar pajak penghasilan. Dalam hal ini berlaku prinsip keadilan, artinya kemampuan dalam membayar pajak haruslah sebanding dengan penghasilan yang diterima. Mereka yang dikenai pajak pastinya mempunyai kemampuan ekonomis yang lebih. Makanya, gak ada ceritanya pajak penghasilan ini dikenakan bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Setelah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, didapatkan penghasilan kena pajak atau biasa disebut dengan PHKP. Nah, PHKP ini nantinya dikalikan dengan tarif pasal 17 UU PPH sesuai dengan besaran PHKP tersebut. Tarif pajak berdasarkan UU PPH pasal 17 untuk orang pribadi adalah 5% untuk PHKP 0 sampai dengan 50 juta, 15% untuk PHKP di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk PHKP di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, dan 30% untuk PHKP di atas 500 juta. Kemudian didapatkan total pajak penghasilan yang terutang. Contoh, Pak Rudi merupakan pegawai di sebuah perusahaan otomotif dengan gaji 15 juta per bulan. Pak Rudi telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Berapakah pajak terutang Pak Rudi untuk 1 tahun jika diketahui biaya gaji adalah sebesar 5%? Penghasilan bruto sebesar 180 juta didapatkan dari 15 juta dikalikan dengan 12. Kemudian biaya yang boleh dikurangkan yaitu biaya jabatan yang mana besarnya 5% dari total penghasilan bruto sehingga didapatkan 9 juta. Namun dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan hanya memperbolehkan biaya jabatan yang boleh dikurangkan maksimal adalah 6 juta rupiah. Kemudian diperoleh penghasilan neto dari pengurangan penghasilan bruto dengan biaya yang boleh dikurangkan sehingga besarnya adalah 174 juta. Kemudian dikurangkan dengan 67.500. Rinciannya adalah 54 juta untuk Tuan Rudi, 4,5 juta untuk status menikah, 9 juta untuk 2 orang anak. Didapatkan PHKP dari pengurangan penghasilan neto dengan PTKP sebesar 106.500. Total pajak terutang dalam setahun adalah 10.975.000 rupiah. Untuk perhitungan pajak penghasilan badan kurang lebih sama dengan perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Namun, yang perlu diingat bahwa tidak ada pengurangan PTKP. Tarif yang dikenakan untuk penghasilan neto pada wajib pajak badan ini adalah sebesar 25%. Contoh, Chef Eklincong bergerak di bidang jasa cuci sepatu memiliki omset tiap tahun sebesar 180 juta dengan biaya yang dapat dikurangi menurut UU PPH senilai 120 juta. Hitunglah pajak terutang CV tersebut. Pajak terutang didapatkan dari 60 juta dikalikan dengan 25%, sehingga didapatkan nilai sebesar 15 juta. Selain itu, perhitungan pajak penghasilan dapat dilakukan sesuai dengan PP 23 tahun 2018.
yang diperuntukkan untuk orang pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 miliar, serta wajib mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak terlebih dahulu. Tarif pajak yang dikenakan dalam PP ini adalah sebesar 0,5% dari perhitungan bruto, serta bersifat final. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema 0,5% atau menggunakan skema normal seperti perhitungan kita sebelumnya. Contoh, pada soal CV Klincong pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa dengan menggunakan mekanisme khusus didapatkan perhitungan pajak penghasilan terutang adalah sebesar 15 juta. Namun, dalam PP ini, perhitungan pajak terutang diperoleh dari penghasilan bruto CV Klincong dikalikan dengan tarif 0,5%, sehingga didapatkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp900.000. Sifat opsional pada PP ini memiliki kelebihan bagi wajib pajak orang pribadi yang belum menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. Penerapan tarif PPh final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sebab perhitungan pajak menjadi lebih sederhana, yakni hanya 0,5% dari peredaran bruto. Namun, penerapan PPh final ini memiliki konsekuensi, yakni WP tetap harus membayar pajak meskipun sedang mengalami kerugian. Sementara untuk WP yang telah melakukan pembukuan dengan baik, dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur dalam pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh final 0,5% adalah 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan mekanisme normal seperti diatur dalam pasal 17 UU PPh. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Gimana? Jadi makin paham tentang pajak kan? Yuk, segera lengkapi administrasi pajak kamu sebelum terlambat. Pengen sih bikin NPWP, tapi kan sekarang masih ada corona. Tenang, DJP menyediakan situs pembuatan NPWP secara online tanpa kamu harus melakukan aktivitas di luar rumah loh. Cukup kunjungi www.pajak.go.id atau klik erek.pajak.go.id/login. Selanjutnya, kalian akan dipandu untuk mendapatkan NPWP secara online. Sebagaimana kita ketahui bahwa NPWP atau nomor pokok wajib pajak wajib dimiliki oleh seluruh warga Indonesia, baik itu perorangan maupun badan usaha. NPWP ini dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak, juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum seperti pengajuan kredit, pembuatan paspor, dan sebagainya. Sehingga keberadaannya sangat penting. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan NPWP via offline, pastinya dengan memperhatikan protokol kesehatan ya. Oke, segitu aja informasi yang bisa aku bagikan. See you next, bye-bye.